Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. NIM 18011050089 dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Makassar, Video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan hasil wawancara saya bersama teman-teman saya, yaitu perkenalan lapangan persekolahan atau PLP1, yang dimana saya melaksanakannya secara daring di SMA 41 Jakarta. Nama alamat Jalan Laksa, RT Marta Dinata, nomor 41, RT 12, RW 3, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Saya di sini bersama teman-teman saya. Yang pertama, Anissa Rahma atau Anissa Rahma. Yang kedua, Aida Asma. Yang ketiga, Widianti Astari. Dan saya sendiri, Robiatul Adawiyah. Pertama, yaitu visi misi dan tujuan. Yang kedua, profil kepala sekolah dan wawancara kepala sekolah. Yang ketiga, profil dan hasil wawancara guru matematika. Yang keempat, video lingkungan seperti sekolah. Yang kelima, media sosial yang digunakan oleh sekolah. Yang pertama, visi misi dan tujuan. Pertama, visinya ya. Yang pertama, visinya bisa dibaca. Yang kedua, misi dan tujuan. Yang kedua, profil dan hasil wawancara kepala sekolah. Yang pertama, profilnya. Apalagi nih? Biasanya yang dipakai untuk belajar via apa, Pak? Selain via WA gitu? Apa Classroom Mereka atau selain Edmodo? via WA juga pakai Zoom, kemudian pakai GC, Google Classroom, dan lain-lain. Jadi semua strategi memang diterapkan di 41. Karena supaya adik-adik ketahui, SMA 41 saat ini bukan lagi SMA yang dipandang dengan sebelah mata. Tetapi selama pembenahan 4 tahun ini berjuang habis-habisan sehingga SMA 41 sekarang ini yang kelas 10 khususnya memang prestasinya hebat-hebat, nilainya bagus-bagus. Apalagi ya? Yang kedua, setiap hari Senin atau hari-hari biasa, apa hari-hari kebangsaan itu kayak Kartini, 17-an itu biasanya mengadakan upacara bendera atau tidak, Pak? Sebelum Pasti ada. Oh, pasti ada. Bahkan pandemi pun sebenarnya kalau misalnya kemarin sempat kita laksanakan juga. Pandemi pun kalau memang tidak ada larangan dari Pemda maupun Dinas Pendidikan, kita tetap laksanakan. Ya. Apalagi kalau mau adik-adik mau tahu, malah masuk di SMA 41 ada patung Garuda yang 1 meter lebih gedenya itu disambut dengan patung. Itu kenapa? Karena saya pernah pada tanggal 1 Oktober 2 tahun yang lalu, 1 Oktober tahun lalu, Hari Kesaktian Pancasila,
Saya bertanya kepada anak-anak, sebutkan nama-nama pahlawan revolusi. Anak-anak tidak ngerti. Saya berpikir kok SMA 41 nggak pintar-pintar ya. Akhirnya hari berikutnya wawancara di SMA Negeri 40. Ternyata anak-anak juga nggak ngerti. SMA 80 nggak ngerti. SMA 18 nggak ngerti. Kesimpulannya, mayoritas siswa SMA Negeri maupun SMK mungkin ya, kalau ditanya siapa pahlawan revolusi mereka nggak ngerti. Padahal Soekarno mengatakan bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Artinya bangsa kita bukan bangsa yang besar untuk generasi muda. Jangankan menghargai nama pahlawannya aja nggak ngerti. Itulah sebabnya akhirnya para siswa, guru, karyawan, semuanya saya ajak berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti. Gratis. Biasanya memakai bis yang punya Pemda DKI Jakarta. Ya, mobil sekolah atau bis sekolah itu. Berarti selama pandemi juga masih tetap dijalankan ya Pak? Kecuali HUT RI kemarin itu kita nggak jalankan. Tapi waktu misalnya contoh dari mahasiswa baru kita laksanakan. Tetap jaga jarak dengan protokol kesehatan. Ya, oke. Iya Pak. Nah, karena Mas Gibran selalu siap untuk bisa menjalankan tugas apapun perintah dari sekolah. Tapi 17 Agustus kemarin enggak kita, karena memang ada perintah tidak upacara bendera. Ya, oke. Ya. SMA 41 ini ekskulnya ada berapa banyak ya Pak? Ekskulnya ada 21 ekskul. Terus biasanya yang menorehkan banyak prestasi itu ada beberapa ekskul gitu Pak? Kayak yang menjadi unggulannya. Iya. Unggulannya prestasinya di sini taekwondo itu hebat, taekwondo ya. Kemudian tari juga bagus. Kemudian bulu tangkis juga hebat. Apa itu? Tari, bulu tangkis, futsal nggak dieksklukan kemarin, dieksklukan tapi kelihatannya untuk tingkat DKI nggak banyak bicara. Yang paling banyak itu, ini apa itu? Film pendek pernah menjuarai tingkat nasional, pembuatan film pendek pernah. Kelihatannya itu yang menonjol itu ya. Nah. Terus Pak, pernah nggak sih Pak dilakukan kegiatan outing class seperti study tour untuk siswa-siswanya? Selama saya berada di situ, anak-anak karena adanya larangan dari pihak pemerintah DKI, ya anak-anak untuk keluar kota memang nggak ada. Paling anak-anak mengadakan seperti perkemahan bisa keluar. Tapi ya tetap Jabodetabek aja. Untuk keluar kota nggak. Anak-anak nggak ada. Sebenarnya kami ingin sekali, tapi ternyata kan dari Pemda izinnya juga susah. Apalagi ya. Maaf Pak, boleh kita tahu nggak struktur organisasi di sekolah SMA 41 sama tata kerja di sekolah SMA 41? Strukturnya cukup mudah. Yang paling atas kepala sekolah, oke? Kemudian ada garis koordinasi, sebelah kirinya komite sekolah. Jadi komite sekolah itu menjadi partner kepala sekolah untuk bisa menjembatani dalam komunikasinya dengan orang tua, dan tugas komite sekolah termasuk bagaimana membantu dalam fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan pada pihak sekolah. Kemudian kepala sekolah itu dibantu oleh 3 orang wakil bidang kurikulum, wakil bidang siswaan, dan sarana prasarana. Baru masing-masing wakil mempunyai staf. Dari wakil kemudian ada garis komando nanti dengan para guru. Antara garis komando antara kepala sekolah ke para guru nanti ada juga di situ perwalian kelas. Kalau mau detail memang harus salah satu datang ke SMA 41 lihat seperti apa ya. Gitu. Tapi gambarannya segitu, dari para guru baru para siswa paling bawah ya. Saya aja yang nanya. Kan kemarin kita sudah sempat bertanya sama kepala sekolahnya, dan dia mengatakan bahwa di sana budaya dan kultur sekolahnya itu guru-guru ketika siswa masuk menyambut di depan gerbang. Nah, yang kita ingin tanyakan di sini, ketika di kelas gitu, kulturnya seperti apa? Mungkinkah berdoa dulu atau menyanyikan Indonesia Raya dulu, atau langsung pelajaran dimulai? Sebelum belajar biasanya kita kalau bersih-bersih udah pasti ya tiap pagi. Setelah itu kita tadarus dulu. Setelah tadarus kita baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah anak sudah siap untuk belajar, baru kita mulai belajar. Jadi kalau anaknya belum siap untuk belajar, kita tidak akan pernah mulai untuk belajar. Gitu. Berarti setiap hari itu Indonesia Raya selalu dinyanyikan? Iya, setiap hari.
Senin sampai Jumat, tadarus dan Indonesia Raya. Walaupun itu mata pelajarannya siang ya, Bu? Iya, enggak. Kita mulai lagu Indonesia Raya setiap pagi aja. Jadi kalau Jadi siang misalkan sudah enggak. jadi kalau pergantian mata pelajaran tidak ya, Bu? Iya, hanya di pagi hari aja. Kalau misalkan sore pulang, Bu, itu apakah ada lagu wajib yang diputar setiap pulang atau langsung itu? Kalau untuk pulang enggak, cuma kalau untuk hari-hari tertentu aja kayak sebelum masuk, sebelum bel bunyi itu biasanya lagu-lagu misalkan yang kayak hari pertama masuk sekolah itu selalu diputar. Jadi sebelum bel berbunyi itu selalu lagu-lagu itu disetel otomatis. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin dari teman-teman mau bertanya. Ya, kalau misalkan penanaman apa sih nilai-nilai positif yang bisa diambil di kelas itu apa aja ya, Bu? Penanaman nilai positif. Iya, kayak sikap positif si anak untuk di kelas gitu. Kalau sikap positifnya untuk anak-anak ya kalau misalkan selama guru menjelaskan sih ada 1-2 orang ya, tapi kebanyakan sih mereka mendengarkan. Kemudian kalau untuk presentasi, misalkan dikasih tugas presentasi itu selalu berjalan, itu yang bisa kita ambil aja. Sama kalau ngaji, tadarus, mereka tertib. Kalau dia tidak bawa Al-Quran, ya sudah, dia ngajinya di luar, pakai handphone. Semuanya wajib bawa Al-Quran. Gitu. Terus kalau ada murid yang misalkan non-Islam gitu, tetap? Kalau untuk yang non-Islam, kita punya ruangan khusus yang non-Islam untuk ya cara ibadahnya dia gimana, atau nyanyi, biasanya sih nyanyi ya, kayak kebaktian gitu, kita punya ruangan tersendiri di sekolah. Jadi waktunya siswa muslim tadarus, mereka turun dan masuk ke dalam ruangan yang sudah disediakan gitu. Jadi yang Islam ngaji, yang non-muslim di ruangan itu untuk melaksanakan ibadahnya dia masing-masing. Gitu. Nah, kalau pandemi seperti ini nih, apakah semua kayak dari mulai nyanyi Indonesia Raya, terus tadarus itu, apa tetap berjalan atau bagaimana? Kalau untuk selama pandemi ini kan tidak bisa dipantau juga ya dari pagi. Jadi tergantung gurunya sih. Cuma kalau untuk lagu Indonesia Raya, tadarus, mungkin kurang berjalan sih atau kurang efektif. Karena kan sekolah juga tidak bisa memantau setiap hari. Jadi menurut saya sih kurang efektif untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tadarus gitu. I was cool when I finally got sober, about 10 years older, but hey, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I make $1 million and I spend it all day. I wanna be right like me, never really know right like me. You don't ever